Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Hasan di channel MH Tutorial. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara bermain game fantasi sepak bola. Langsung saja kita ke browser, kita klik, kemudian kita ketikkan Liga Fantasia. Setelah itu kita langsung scroll ke bawah. Ini kita akan membuat akun terlebih dahulu ya. Sebelum nanti login kemudian menyusun tim, kita daftarkan dulu akun kita. Kita buat akun dengan nomor yang dengan nomor WA ya. Karena memang dari adminnya sendiri dipersyaratkan nomor HP yang ada WA-nya, karena nanti untuk verifikasi pemenang supaya lebih mudah, sehingga diperlukan HP yang nomor HP yang ada WA-nya. Bagi para pencinta game fantasi khususnya Liga Inggris, tentunya tidak asing dengan game ini ya, karena sebelumnya FPL sudah ada. Kemudian nah, kita scroll ke bawah. Ini kita buat nama tim dulu. Misalnya saya kasih nama tim Venezia. Ini tim promosi Venezia FC. Baik, kemudian kita masukkan nomor HP yang ada WA-nya. Kemudian kita pilih klub favorit kita. Di sini saya pilih Venezia ya, sesuai nama tim saya. Kemudian kita ketikkan password. Kita pakai password yang mudah aja, yang sekiranya mudah diingat. Langsung kita klik daftar. Nah, kemudian kita login. Setelah daftar kita login dulu menggunakan nomor yang tadi sudah didaftarkan. Kita isikan dulu nomornya, kemudian passwordnya kita masukkan. Nah, setelah itu langsung klik login. Baik, langsung scroll ke bawah. Di bagian menu My Team ini ada beberapa submenu. Di situ ada profil tim dan lain-lain. Kita scroll ke bawah langsung aja. Nah, di sini ya, setiap tim yang baru mendaftar itu dimodali 100 juta euro. Dan untuk Giornata 1 sampai Giornata 5 ini semua tim itu mendapatkan free transfer unlimited. Artinya kita bisa mentransfer pemain itu bebas ya, tanpa ada penalti poin sampai dengan Giornata 5. Begitu seperti yang dijelaskan oleh admin Liga Fantasia. Jadi setelah nanti di Giornata ke-6 atau pekan ke-6 akan diberlakukan free transfer 2 pemain setiap Giornatanya. Jadi ketika nanti kita di Giornata 6 itu mentransfer pemain lebih dari 2, maka akan dikenakan penalti poin min 2 setiap kali lebih dari 2 free transfer. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kalian lihat dulu jadwal pertandingannya yang sebelah kanan ini. Nah, itu ya. Usahakan dalam memilih pemain, terutama kiper, jangan memilih kiper yang mainnya itu bareng ya, seperti ini. Ini Inter dan versus Genoa itu bareng dengan Hellas Verona versus Sassuolo.
Maka jangan sampai satunya memilih kiper Inter, kemudian satunya lagi kiper kedua memilih kiper dari Sassuolo. Nah ini ya, jadi ketika kedua pemain tersebut tidak bisa clean sheet atau bahkan jumlah shiftnya itu minim, poinnya akan sedikit. Karena di Liga Fantasia ini ada dua opsi ya, selain pergantian secara otomatis, ada pergantian pemain secara manual. Jadi usahakan pemainnya itu memilih kiper kedua itu yang jadwalnya tidak bentrok, artinya tidak bersamaan. Coba kita cari tim lain, kita pakai kiper Venezia aja ya, karena Venezia jadwalnya main setelah Inter, karena hari pertama Inter, Venezia masih main hari Senin dini hari kalau tidak salah. Nah ini, kemudian untuk posisi back itu saya sarankan memakai back yang posisinya di sayap. Karena apa? Persentase mendulang poin itu lebih besar. Dari back sayap ini bisa dihasilkan assist atau bahkan bisa mencetak gol. Nah ini saya sarankan ya, ini tim saya. Nah ini cuma ya, untuk contoh saya selalu, kalau menurut saya ini saya pakai Robin Gosens. Robin Gosens ini sudah langganan nyekor ya kalau di Serie A. Nah, harganya terhitung mahal ya. Kemudian saya juga pilih Theo Hernandez ya, karena Theo juga sering membantu serangan. Kita lengkapi dulu pemainnya ya, 2 kiper, 5 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan 3 penyerang. Ini saya cari back yang berposisi di sayap aja. Kalau kita lihat jadwal Napoli di giornata pertama besok melawan tim promosi ya. Nah, saya pilih Di Lorenzo. Ini juga rajin membantu serangan. Dan juga harus diperhatikan kira-kira bakal clean sheet atau tidak. Kemudian saya pilih De Silvestri atau Mbaye. De Silvestri aja, karena jadwalnya Bologna besok bertemu tim promosi. De Silvestri ini juga sering membantu serangan ya. Kemudian kurang satu lagi, saya cari siapa ya, cari harga yang lebih murah supaya nanti pemain tengahnya atau midfieldernya bisa sedikit premium. Saya cari dari Cagliari, pemain Cagliari. Nah ini Cepitelli ya. Kemudian pemain tengahnya di sini saya klik Mkhitaryan ya. Mkhitaryan ini musim kemarin cukup banyak mendulang poin, dan AS Roma main home lawan Fiorentina. Atau kita pakai Pellegrini aja, karena Pellegrini juga penalty taker ya.
Kemudian kita pilih lagi Joao Pedro ya. Untuk posisi midfielder rasa striker ini Joao Pedro cukup lagi pemain Lazio. Nah, Luis Alberto ini karena besok Lazio juga akan bertemu tim promosi. Kemudian saya pilih Soriano, Bologna ya, Bologna juga bertemu tim promosi. Untuk awal ini bisa saya sarankan cari pemain yang lawan tim promosi karena masih baru masih baru promosi. Kemudian saya lengkapi ini Zaccagni ini musim kemarin juga bagus, pemain Hellas Verona. Untuk striker saya tidak pilih Ronaldo ya karena terlalu mahal, dananya tidak cukup. Saya pilih Victor Osimhen. Kemudian saya pilih Mancosu ini kalau tidak salah kemarin top skor Empoli di Serie B. Nah, kita lihat sisanya masih ada. Kita pakai cari striker yang harga 8 juta euro. Nah, ini ada Edin Dzeko, pemain baru Inter Milan yang kemarin sudah mencetak gol meskipun belum diresmikan sebagai pemain baru mereka. Ya, ini ya. Atau ini bisa kita upgrade Pellegrini, kita gantikan Rebic aja ya. Rebic ini midfielder rasa striker karena bisa saja Rebic ini kadang dijadikan striker oleh Pioli. Karena tadi Pellegrini itu harganya 9, kita masih punya sisa dana 0,5 juta euro. Nah, Mancosu ini bisa kita upgrade. Ini dananya masih tersisa 0,5 juta euro. Ini bisa untuk upgrade Cepitelli ini aja. Nah, Cepitelli ini kita upgrade dengan pack yang harga 5,5. Kita cari kalau tidak salah Chiellini ya. Chiellini ini meskipun back tengah juga rajin naik ketika sepak pojok. Nah, kita pilih Chiellini sehingga pas dananya 100 juta euro. Ya, langsung kita klik simpan. Setelah itu akan muncul atur tim pada bagian bawah. Nah, ini kita klik. Nah, kita scroll ke bawah. Terus, nah, yang perlu diperhatikan di sini, ini yang saya katakan di awal tadi bahwa di Liga Fantasia ini ada dua opsi, yaitu ganti pemain secara otomatis. Artinya ketika ada pemain inti yang tidak bermain, maka akan digantikan oleh pemain yang berada di cadangan. Ya, kita lihat di bawah. Nah, ini para pemain cadangan ini tidak akan dihitung poinnya ketika para pemain inti bermain ya, kecuali ada salah satu dari starting line up kalian yang tidak main, maka akan naik secara otomatis. Nah, ini ada yang pergantian pemain secara manual. Nah, di sini keuntungan penggantian pemain secara manual ini ketika ada pemain yang ternyata tidak bermain sama sekali, artinya akan mendapatkan nilai 0, maka akan bisa digantikan seperti ini ya.
ya, Handanovic ini kan main pertama. Ini kalau misalnya tidak clean sheet bisa kita gantikan dengan kiper Venezia yang tentunya kita harapkan juga nantinya bisa clean sheet atau bahkan bisa save penalti ya. Artinya jika pemain di starting line up kita poinnya jelek, kita bisa mengganti dengan pemain yang main setelahnya yang belum main. Nah, di situ kan saya pasang Handanovic dulu. Kalau Handanovic bagus ya tidak perlu diganti. Nah, di sini juga ada prioritas cadangan ya bagi kalian yang mengaktifkan pergantian pemain secara otomatis. Di sini ada prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Jika kita ingin Zeko di prioritas pertama, maka kita gantikan aja. Atau Chiellini di prioritas kedua misalnya. Nah, seperti itu. Itu kalau yang otomatis. Tapi kalau manual kita bebas memilih siapapun yang akan naik ke starting line up. Meskipun ada di prioritas ketiga, bisa kita naikkan. Nah, ini karena Inter main lebih dulu, maka pemain-pemain yang mendapat jadwal bermain belakangan kita gantikan dulu. Kecuali kalau kita kasih ban kapten. Kalau kita jadikan kapten itu tidak bisa diganti meskipun pemain tersebut mendapatkan 0 poin atau tidak main. Jadi untuk kapten, misalnya ini Theo saya jadikan kapten, kemudian wakilnya saya pilih Alberto ya, Luis Alberto. Nah, kedua pemain ini tidak akan bisa diganti meskipun kita memakai pergantian secara otomatis ataupun manual. Nah, seperti itu. Jadi nantinya nah ini ya, ini saya gantikan aja dengan Zaccagni karena Hellas Verona main awal. Inter, Genoa, Hellas Verona, dan Sassuolo ini main awal. Kalau kalian punya keempat pemain dari keempat klub tersebut, langsung masukkan starting line up. Ini Joao Pedro saya ganti. Nah, ini ya. Nantinya para pemain cadangan ini akan saya naikkan ketika para pemain inti ada yang kurang bagus poinnya. Kemudian kita klik simpan. Baru setelah itu selesai ya. Atau kalau kita juga bisa ikut liga. Kita bisa ikut liga private. Pada menu My Team ini kita pilih liga private ya. Di sini kita masukkan nama liganya, kemudian kita klik cari liga. Nah, kebetulan saya mengadakan Liga Fantasia Serie A. Nah, kalian masukkan di sini nama liganya, tinggal kalian ketik ya pada bagian ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung ke liga saya, silahkan nanti diketikkan pada kolom yang tersedia, kemudian klik cari liga. Nanti saya buatkan grup WA supaya nanti bisa menghubungi para pemenang dengan mudah. Serta untuk verifikasi beberapa persyaratannya supaya mudah. Nanti saya cantumkan link grup WA nya itu di deskripsi di bawah ini. Nah, kita ketikkan ya nama liganya MH Fantasia, kemudian kita klik cari liga, kita scroll ke bawah. Nah, nah ini ya, langsung kita klik join. Kalau sudah nanti akan berubah menjadi waiting ya. Nah, ini nanti akan saya approve sehingga kalian bisa
ikut berkompetisi di liga saya. Baik, cukup sekian, semoga bermanfaat. Marilah bergabung bersama liga saya. Ini perdana saya mengadakan liga. Nah, untuk informasi hadiahnya nanti akan saya update di grup WA. Terima kasih.